Dan akhir pekan ternyata mendapatkan kabar yang cukup bagus, dan ini hampir bisa dibilang sesuai dengan apa yang kita bahas dalam ulasan di hari Jumat, termasuk juga mungkin sebagian besar para pelaku pasar, termasuk mungkin Federal Reserve sendiri, memang mengharapkan hasil yang bisa dibilang cukup mengembirakan ini ya. Tapi ada beberapa poin yang mungkin harus kita cermati dan telah lebih lanjut. Kira-kira apakah ini akan terus bertahan, langsung dieksekusi, atau mungkin ada sekedar drama yang mungkin akan terjadi dalam 2 bulan ke depan. Ini dia ulasannya. Oke, so faktor penggerak market satu-satunya tentunya inilah kaitannya dengan apa yang terjadi pada akhir pekan kemarin di hari Sabtu dan Minggu. Persis dengan apa yang kita bahas kemarin, ini kaitannya dengan pertemuan Amerika dan China. Ya, at least kesimpulan yang paling umum adalah mencairnya ketegangan yang terjadi antara Amerika dan China. Dan itu berarti sponsori ataupun diketuai oleh Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, yang bertemu dengan He Lifeng dari perwakilan China. Oke, poinnya yang paling jelas di sini adalah terkait dengan joint statement tadi malam yang disampaikan oleh Amerika ataupun dengan China ya. Kali ini klaimnya tidak sepihak, tapi dua-duanya mengamini bahwa itu memang terjadi kesepakatan. Oke, yang pertama adalah Amerika akan memangkas tarif untuk China yang semula 145% menjadi sekitar 30%-an. Kemudian China sendiri itu akan memangkas tarif yang semula 125% akan menjadi 10% terhadap barang-barang Amerika. Dampaknya jelas dong ya. Kita lihat gap yang terjadi di hari Senin kemarin, di mana pasar saham atau indeks saham global itu mulai kenaikan, gap up, lalu kemudian lanjutkan rally, sampai detik ini pun saya rasa masih tetap bertahan di zona resisten. Sebaliknya, kita dapatkan gap down untuk emas. Dan ini juga persis dengan apa yang kita skenariokan kemarin ya. Kalau Anda simak dengan konten yang kita publish di IG official, IG Agrodana Futures official, termasuk juga pembahasan di live streaming hari Jumat, termasuk juga video fundamental yang juga dirilis di hari Jumat, kita sudah sempat beberapa skenario kita tampilkan ya. Nanti kita akan kupas lagi apakah itu match dengan skenario mana ya. Oke. Kemudian berikutnya yang terjadi adalah beberapa poin kesepakatan yang perlu kita cermati. Yang pertama tentunya tarif dua pihak turun secara keseluruhan 115%. 115% itu kurang lebih seperti ini matematiknya adalah kalau misalkan China diberlakukan atau memberlakukan tarif kepada Amerika itu sekitar 125%, berarti dikurangi 115%, that means tinggal tersisa 10%, dan itu yang akan tetap diberlakukan oleh China sebagai tarif dasar. Kemudian Amerika sendiri mengenakan 145% total, berarti kalau begitu dikurangi 115 berarti sekitar 30% yang tersisa. Dan itulah exactly kesepakatan yang mereka masih miliki untuk 90 hari ke depan. Nah, catatannya gini teman-teman, saya masih coba mencerna apakah 90 hari ke depan ini artinya di luar jadwal yang resiprokal di tanggal 9 April yang lalu. Kalau iya, berarti kita punya ya at least kesepakatan ini kan baru tercapai di tanggal 12 April atau 12 Mei. Berarti kita mungkin sekitar 12 Juli baru akan melihat ini terrealisasi. Tapi seandainya perhitungan 90 hari itu dihitung dari jeda kemarin di tanggal 9 April yang lalu, maka kemungkinan ini akan tersisa 2 bulan lagi atau 60 hari ke depan, dan itu berarti berakhir di 9 Juli. So, apapun itu nanti kita akan upgrade ya. Apakah ini berarti masih 3 bulan ke depan, atau memang murni seperti yang tadi saya bilang bahwa itu terhitung dari sejak 9 April, karena secara global, secara total delay ataupun penundaan dari tarif resiprokal yang diumumkan 2 April yang lalu itu mulainya di 9 April ya. Jadi ini yang mesti kita coba telah lebih lanjut untuk kedepannya. Yang kedua adalah bahwa dua pihak ini sebetulnya tidak menginginkan terjadinya pemisahan atau yang disebut-sebut dengan decoupling. Ya, konsensus dari pertemuan tersebut adalah keduanya sepakat tidak ada yang ingin perpisahan. Walaupun kita pernah mendengar baik Amerika ataupun China itu masing-masing mencoba untuk merangkul negara-negara lain yang fungsinya adalah mendapatkan dukungan tentunya. Seperti China yang jelas-jelas meminta dukungan ataupun bahkan memanasi para negara lain untuk melawan kebijakan yang sepihak dari tarif yang dilakukan oleh Trump. Di sisi lain, Trump pun mengantisipasi dengan mengenakan tarif kalau misalkan ternyata ditemukan negara-negara mitra dagang tersebut bekerja sama dengan China. Jadi ya setidaknya ini mencerminkan sedikitnya ketegangan ya, walaupun ya kalau misalkan kita lihat dari sejarahnya kelihatannya untuk hilang sama sekali atau totally lost ataupun totally tidak ada konflik kelihatannya
tidak mungkin ya, karena posisi ini tentunya masih tetap menciptakan friksi-friksi di antara kedua negara, apalagi kedua pemimpin negara Trump dan Xi Jinping. Oke, kemudian yang kedua adalah Cina ingin perdagangan yang lebih seimbang, sementara Amerika menginginkan Cina terbuka untuk pasar Amerika. Artinya barang-barang dari Amerika segera masuk lebih banyak untuk masuk impor ke China. Kita tahu bersama dari sejak periode jilid pertamanya Trump 2017 sampai 2021, perang dagang pertama itu menciptakan beberapa kekhawatiran dan akhirnya China mengantisipasi dengan mengurangi exposure-nya, baik itu terkait dengan impor dari Amerika ke China dan juga termasuk mengekspornya. Ya, walaupun kita tidak bisa pungkir ya, ekspor China bisa dibilang cukup besar untuk beberapa negara termasuk ke Amerika sendiri. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah kalau misalkan kesepakatan tersebut gagal atau tidak terlaksana, menurut perwakilan dagang Amerika, GEAR mengatakan bahwa kemungkinan tarif Cina ini akan kembali dinaikkan. Nah, ini kabar buruk. Tapi kabar bagusnya adalah menurut Trump, dia menyatakan kalau tidak terjadi kesepakatan maka tarif akan kembali muncul atau dinaikkan, tapi tidak akan mencapai 145%. Yang artinya ini isyarat bahwa tarif maksimal adalah 145%. Nah, ambigunya kalau misalnya kita bicara tentang tidak akan mencapai 145%, berarti masih ada kemungkinan untuk naik 70, 80, atau bahkan 100, atau bahkan mentok-mentok 125% atau bahkan 130. Artinya kan tidak akan mencapai 145. Artinya di bawah itu masih sangat memungkinkan, tapi tentunya di atas 30%. Nah, ini yang akan menjadi tanda tanya besar bagi para pelaku pasar karena ya kesepakatan apapun masih bisa digagalkan. Apalagi kalau misalkan salah satu pihak kemungkinan akan mencederai atau ya katakanlah tidak setuju secara keseluruhan. Atau dengan kata lain juga tidak ada terlaksana dengan sesuai kesepakatan. Namun kemudian yang ketiga adalah semua akan bergantung pada perkembangan 90 hari ke depan. So, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman, hati-hati saat bertransaksi dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi perkembangan berikutnya. Apakah komunikasi semakin lancar antara kedua kubu atau justru semakin kisruh atau mungkin akan ada friksi-friksi lain. Karena mau tidak mau, Cina sendiri menyangkal untuk disalahkan oleh Amerika terkait dengan fentanyl. Ya, fentanyl ini adalah obat-obatan yang bisa dibilang untuk obat kanker yang akhirnya memicu justru kematian, dan itu yang dikeluhkan oleh Trump kepada China. Dia mencurigai China lah penyebabnya, termasuk juga kepada Meksiko, termasuk juga kepada Kanada sebetulnya. Tapi yang paling ditekan adalah China, dan kita tahu bahwa dari sejak bulan Februari kita sudah tahu dikenakan tarif 10% itu sudah dimulai, termasuk tambahannya 10% di bulan Maret. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan dengan apa yang terjadi dari balik kesepakatan itu, saya menyoroti dengan pernyataan Scott Bessent. Ini cukup menarik. Kalau dia bilang bahwa tarif untuk China ini tidak mungkin turun di bawah 10%. Ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump sebelumnya sebetulnya ya. Lalu kemudian dia menyoroti bahwa batas tarif atau batas atas untuk tarif China itu sebetulnya adalah waktu diumumkan resiprokal di 2 April. Dan itu adalah 54%. Kalau Anda ingat, kemarin di hari Jumat saya sempat mengatakan itu. Jadi kalau kita kecenderungannya melihat dari 20% yang sudah berjalan dari sejak Februari 10, lalu kemudian ditambah 10% di bulan Maret, ditambah lagi di tanggal 2 April diumumkan resiprokal sebesar 34%, maka total yang sedang berjalan adalah 54%. Dan bagi Scott Bessent, itu adalah batas atas. Sehingga kemungkinan 145, sisanya itulah punishment-nya. Nah, berarti kalau misalkan ini kembali dengan diskon ataupun potongan 115%, lalu kemudian menjadi 30%, ya berarti kita tahu bahwa yang dicantumkan saat ini kemungkinan adalah batas 34% resiprokal kemarin. Nah, masalahnya adalah 20% yang sudah berjalan kira-kira akan seperti apa ya? Apakah itu dikecualikan atau mungkin sudah diperhitungkan dengan itu? Kalau iya, berarti kita tidak akan masuk ke level tarif 34% yang di resiprokal 2 April. Artinya 30% ini murni dari yang 10 atau 20% yang sudah berjalan, termasuk untuk fentanyl, dan 10%-nya itulah tarif dasar tambahan dari Amerika terhadap China. Ini berarti mirip dengan apa yang kemarin kita bahas, teman-teman. Jadi poinnya saya ingin menunjukkan di sini apa yang kemarin kita coba kira-kira sebetulnya memang sudah sesuai dengan perkiraan kita, dan akhirnya kita bisa perkirakan akan ada gap down ataupun bahkan gap up. Nah, skenario ini berarti kalau kita perkirakan itu masuknya ke skenario di mana Amerika ternyata menurunkan tarif lebih rendah, dan itu should be possible positif ya. Sangat-sangat positif. Disambut dengan ideal, sambutannya adalah sangat positif, dan kita sudah lihat 2 hari terakhir
terakhir ini indeks saham mengalami rally. Bagaimana dengan emas? Emas sempat turun ke level 3.200, lebih tepatnya 3.207. Tapi pagi ini dia rebound ke 3.250 dan kita akan lihat ke depan apakah ini akan menjadikan target baru untuk terjadinya tekanan turun. Mungkin di bawah 3.200 atau justru ini adalah momentum yang tepat untuk kita kembali membeli. Ya, saya rasa tidak perlu tergesa-gesa, tapi juga jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa emas sudah selesai atau berakhir, karena kita masih melihat bank sentral kenyataannya masih tetap membeli. Nah, jadi kalau begitu teman-teman, in case kalau misalkan pun terjadi kesepakatan, saya rasa kembali lagi data ekonomi akan berperan penting dan itu akan berarti menyoroti data inflasi. Minggu ini kita akan merilis data inflasi dan sorotannya adalah terkait dengan inflasi konsumen atau CPI Amerika nanti malam. Nah, kemudian juga yang kedua adalah Powell Speaks di tanggal 15 Mei dan sisanya mungkin retail sales dari Amerika ataupun bahkan data GDP lain-lain. Saya anggap itu sebagai penghias market tapi juga menggerakkan market. Jangan salah, mereka juga poinnya adalah impact-nya cukup tinggi. Retail sales itu akan menunjukkan konsumsi domestiknya Amerika yang mungkin akan memberikan indikasi apakah sehat atau tidak. Termasuk dengan ancaman PHK besar-besaran dari beberapa perusahaan terkait dengan ketidakpastian tarif. Nah, kemudian GDP dari Eropa, GDP dari Inggris, termasuk GDP dari Jepang, itu juga akan memberikan indikasi bagaimana kondisi ekonomi mereka masing-masing terhadap kebijakan tarif yang saat ini juga masih berjalan. Dan terakhir, tentunya kita bicara tentang kemungkinan Jepang saat ini juga sedang mencoba untuk mengakomodir pertemuan berikutnya antara Scott Bessent dengan ya mungkin Menteri Keuangan dari Jepang. Ini kaitannya dengan peran dari apa yang disepakati antara Amerika dan Inggris, juga Amerika dengan China. Berarti akan ada upaya untuk menekan kembali supaya tarif itu hanya diberlakukan 10%, bukan 14 atau bahkan 24% untuk Jepang. Nah, berarti untuk nanti malam, tolong perhatikan saja inflasi, CPI dari Amerika, core CPI, ataupun bahkan CPI basis bulanan. Di sini datanya relatif cukup bagus ya. Ada lonjakan dari minus 0,1 menjadi 0,3% atau diharapkan melonjak atau naik. Kemudian juga data core CPI bulanan juga diperkirakan akan melonjak dari 0,1 menjadi 0,3. Nah, kalau ingin melihat apakah ini akan memberikan tekanan lebih lanjut kepada emas atau tidak, maka Anda harus melihat itu datanya harus lebih tinggi daripada ekspektasi. Kalau ya, berarti itu akan menutup atau bahkan mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Fed dalam waktu dekat. Dan itu negatif untuk emas. Tapi sebaliknya, kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, kita akan lihat emas saatnya rebound. Bahkan mungkin rebound pagi ini, itu akan berlanjut di malam hari. In case, ya mungkin 3260 atau something, levelnya akan kembali diuji atau bahkan ditembus.